maka kuda pun menjadi sarana luar biasa. Dan kuda itu menyerang dengan tiba-tiba pada pagi hari. Manusia itu sungguh sangat ingkar kepada Tuhannya. Apa yang kita pakai kemudian menjadi usang, itu harta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran, kita sudah masuk ke surah yang ke-100, yaitu surah Al-Adiyat. Artinya adalah kuda perang yang berlari kencang. Ada 11 ayat di sini, nanti kita akan coba bahas secara mendalam ya, apa sebenarnya makna di balik kuda perang yang berlari kencang. Apakah ada kisahnya? Nanti kita akan langsung tanya kepada Ustadz Zamakhsyari Hasbalautaib yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ustadz, sebenarnya kalau kuda perang yang berlari kencang begitu ya, apa kemudian yang menjadi rahasia ataupun tema utama di balik judulnya ini, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, kalau kita perhatikan surah Al-Adiyat yang 11 ayat. Surah ini secara umum bercerita mengenai bagaimana manusia itu punya tabiat sangat cinta terhadap harta. Dan demi harta, manusia ini kadang-kadang ingkar dan kufur terhadap Tuhannya. Kita tahu di tengah masyarakat Arab yang Al-Quran diturunkan pertama-tama kepada mereka, orang-orang Arab jahiliyah itu bisa dikatakan hobi perang. Orang-orang Arab itu senantiasa menganggap selain unta, harta yang paling berharga dan punya nilai jual tinggi adalah kuda. Apalagi ketika kuda itu bisa digunakan untuk berperang, bisa berlari kencang. Tentunya harga dan nilai pasarannya juga lebih tinggi. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Adiyat ini mengawali surah dengan sumpahnya kepada kuda perang yang berlari kencang, untuk menggambarkan bahwasanya apa? Kuda perang ini pun ciptaanku, kata Allah. Ketika kuda perang difungsikan dan digunakan dalam konteks perang membela agama Allah, maka kuda pun menjadi sarana luar biasa untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kuda hanya dilihat dari aspek materinya, berapa kalau dijual, hitung-hitungan kalkulator dunianya, maka tentunya sering sekali manusia dengan kecintaannya yang berlebihan terhadap harta hanya melihat kuda dari perspektif untung rugi, dari perspektif berapa kalau dijual untungnya. Nah, maka dari itu pembukaan surah bercerita tentang fungsi kuda ini, bagaimana hal-hal besar yang bisa dilakukan oleh kuda perang, khususnya dalam konteks perang membela ajaran agama Allah. Walaupun surah Al-Adiyat ini diturunkan dalam pandangan sebagian besar ulama sebelum diturunkan izin untuk berperang. Tapi karena perang itu biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat Arab, maka biasa orang itu sangat menghargai kuda perang dan membanggakan kalau dia memiliki kuda perang yang hebat. Oke, baik, itu dia tadi ya. Nah, langsung saja kalau gitu kita ke poin dari surah Al-Adiyat ini, yaitu adalah sumpah Allah bahwa kebanyakan manusia ingkar terhadap nikmat Tuhannya dan kecintaan manusia yang begitu besar terhadap harta. Ya. Kalau kita mencoba untuk membagi 11 ayat tadi, memang tema umumnya itu. Allah menegaskan manusia ini ingkar. Tetapi yang paling menarik adalah di 5 ayat pertama Allah bercerita tentang kuda perang. Dan dalam pembukaan ini terkandung juga nilai strategi perang. Ya, nilai strategi perang diisyaratkan lewat 5 ayat pertama ini. Apa kata Allah?
wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang sampai dia terengah-engah. Ya. Kalau kita lihat kuda berlari, tentunya ada suara. Ya. Suara yang keluar dari mulut kuda ketika dia berlari kencang. Ya, sama seperti manusia juga, kalau berlari kencang, kadang-kadang keluar juga suara. Ya, bagaimana gambaran dia berlari. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Setiap makhluk Allah kalau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penciptaannya, dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kuda ada yang dipakai untuk sekedar ya lomba lari antar kuda. Tapi kuda yang paling bernilai apa? Kuda yang dipakai untuk berperang. Apalagi ketika perang itu perang-perang yang demi sebuah niat dan tujuan yang suci, demi membela agama sebagai contoh. Ya. Allah katakan fal muriyati qadha. Kuda itu memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Kalau kuda berlari dengan kencang, kapan bisa nampak percikan api itu? Kalau di siang hari nggak akan nampak. Percikan api yang muncul dari sepatu kuda yang bersinggungan dengan tanah yang diinjak, mengeluarkan bunga-bunga api, itu hanya nampak kapan? Di malam hari. Artinya ayat ini ingin mengisyaratkan bahwasanya apa? Di zaman dulu ketika perang masih menggunakan kuda, ini justru pasukan sudah bergerak di malam hari buta. Ya, di malam hari buta. Bukan ketika terang baru bergerak. Sudah mempersiapkan sebelum perang itu sudah di malam hari, menempuh jarak. Ya, walaupun malam hari kan di zaman dulu mungkin tidak ada lampu, tidak ada listrik yang memungkinkan mobilitas yang cepat. Tapi kalau kita perhatikan, gak mungkin nampak percikan bunga api tanpa ada kegelapan yang gulita. Kemudian fal mughirati subha. Dan kuda itu menyerang dengan tiba-tiba pada pagi hari. Jadi ayat ini mengisyaratkan sebaik-baiknya serangan adalah serangan yang sifatnya mughirat. Mughirat itu apa? Tiba-tiba. Serangan yang membuat musuh belum siap untuk menghadapi serangan yang tiba-tiba tadi. Nah, jadi ini yang dilakukan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW kalau ingin menyerang satu negeri, Nabi Muhammad malam hari sebelum subuh sudah sampai ke perbatasan negeri itu, menunggu sampai masuk waktu subuh. Subuh sholat dulu, kalau nampak di sana tidak ada azan, menandakan tidak ada muslim di sana, Nabi langsung menyerang. Tiba-tiba di waktu pagi hari. Nah, jadi kalau kita lihat ini bagian strategi perang. Fa'atharna bihi naq'ah. Karena kuda ini berlari dengan kencang sampai dia menerbangkan debu. Ya. Gambaran mulai berlari dengan kencang, larinya di malam hari sampai nampak percikan bunga api, kemudian menunggu menjelang subuh, ya. Mereka menyerang dengan tiba-tiba, berlari kencang hingga kemudian menerbangkan debu. Kemudian Allah katakan fawasatna bihi jam'a. Lantas kemudian kuda itu menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi ini ekspresi dan gambaran bagaimana luar biasanya lah makhluk ciptaan Allah yang namanya kuda perang ini. Ya. Ketika kuda perang didukung oleh strategi yang jitu, kemudian perencanaan perang yang bagus, maka ini akan bisa melahirkan sebuah kemenangan. Dan kuda perang sekali lagi merupakan harta yang begitu bernilai, khususnya bagi masyarakat Arab ketika turun Al-Quran. Nah, setelah Allah membuka dengan sumpah ini, apa jawaban sumpahnya? Allah katakan, innal insan li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ingkar dan tak tahu bersyukur kepada Tuhannya. Coba bayangkan,
Sampai sekarang, kalau kontes-kontes kuda dunia, itu kuda khususnya di Jazirah Arab, itu selalu unggul dari sisi bentuknya, kecepatannya. Jadi seakan-akan Allah katakan, kuda yang kami kasih kepada kalian, itu nikmat luar biasa. Tapi kalian justru ingkar. Di tengah masyarakat yang hampir selalu berperang di setiap saat antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, kuda itu nikmat Allah yang seharusnya disyukuri. Tapi yang terjadi, walaupun Allah sudah karuniakan kuda kepada mereka, justru mereka mempersekutukan Allah dan kufur kepada nikmat Allah. Nah, innal insan li rabbih lakanut. Jadi ini bisa kita lihat kalau kita coba kontemplasi negeri kita yang tercinta di Indonesia, berapa banyak nikmat yang Allah kasih. Semua minyak ada, gas ada, boksit ada, nikel ada, batu bara ada. Hampir semua yang dicari oleh industri modern ada. Bahan bakunya di kita. Namun ketika nikmat-nikmat ini tidak diikuti dengan kesyukuran, tidak dikelola dengan baik, Allah katakan, innal insan li rabbih lakanut. Manusia ini ingkar, gak pandai bersyukur. Banyak pun SDA yang ada, tanpa kesyukuran gak ada berkah. Allah akan cabut berkah. Justru tak jarang, makin banyak SDA, makin menjadi sumber malapetaka. Semua negara melihat mana peluang untuk menjaplok kekayaan yang kita punya. Maka ini gambaran sebagaimana saat turunnya ayat orang Arab diingatkan dengan nikmat kuda, maka kita pun diingatkan dengan semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Innal insan li rabbih lakanut. Manusia itu sungguh sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Yang menariknya di sini, manusia pun sadar sebenarnya dia mengakui dia itu kufur nikmat sama Allah. Kita tahu diri kita kurang bersyukur. Kita sadar dari lubuk hati kita yang paling dalam, kalau ditanya, sudahkah engkau bersyukur kepada Allah dengan seharusnya? Belum. Dan kita tak bisa menipu diri kita sendiri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, orang yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Ya, mungkin sekedar syukur kita apa? Ya, memang dari Allah ini. Udah. Tapi apakah kesyukuran itu sudah mendorong kita lebih meningkatkan amal ibadah kita? Belum. Apakah kesyukuran itu sudah mendorong kita makin cinta kepada Allah? Enggak. Apalah nilainya kalau cuma sekedar bersyukur lewat lisan. Karena bersyukur itu bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Bagaimana nikmat Allah itu kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dan bagaimana nikmat-nikmat itu makin menambah rasa cinta kita kepada Allah. Itu syukur yang sebenarnya. Iya, syukur yang sebenarnya. Makanya kalau ditanya, manusia sadar dirinya nggak bersyukur. Karena kita merasa masih banyak yang belum kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah. Ya, kita kadang-kadang hitung-hitungan sama Allah. Di saat Allah nggak pernah hitung-hitungan dengan kita. Ini menunjukkan bahwasanya manusia pun menyaksikan bahwa dirinya belum sepenuhnya bersyukur kepada Allah. Dan banyak pada kita kekufuran. Kenapa kita itu kufur? Allah katakan di sini, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ini ada dua tafsirannya. Tafsiran pertama, manusia karena kecintaannya yang berlebihan kepada harta, maka dia pun menjadi pelit. Takut kurang hartanya. Takut kurang hartanya. Ya, kenapa? Ya, udah bersyukur kau, udah keluarkan zakatmu, belum. Bagaimana dikatakan kita bersyukur, zakat belum keluar? Iya kan?
Kenapa kau tak membayar zakat? Lihubbil khairi lasyadid. Nah, jadi karena kecintaan manusia terhadap harta, maka manusia pun menjadi pelit. Maka dari itu, sebenarnya yang bisa mengikis sifat pelit dalam diri manusia hanyalah keimanan. Keimananlah yang mengikis. Kalau kita lihat, tabiat semua manusia pelit. Kalau kita lihat bayilah, kurang dari 2 tahun, kalau sudah pegang suatu benda, itu dipegang dengan keras. Kalau kita tarik pun tak bisa. Kalaupun kita paksa, nangis dia. Artinya apa? Kecenderungan untuk memiliki pada diri manusia sudah ada. Maka dari itu, disinilah peran agama. Keimanan mengikis. Wa uhdiratil anfus asyuh. Jiwa manusia membawa sifat-sifat kikir, pelit. Maka dari itu, ini makna pertama. Kita sering sekali menjadi pelit karena kecintaan kita yang berlebihan kepada harta. Tapi ada tafsiran kedua, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kecintaan manusia kepada hartanya benar-benar luar biasa besar. Ini dibenarkan lagi oleh hadis Nabi yang mengatakan, sekiranya anak manusia diberikan 2 lembah emas, maka dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, kasihkan yang ketiga. Artinya 2 lembah emas tidak akan pernah cukup. Begitu juga. Makanya dikatakan Nabi, wala yamla'u jawfu bunu adam illa turab. Tidak ada yang dapat memenuhi hasrat manusia untuk memiliki kecuali ketika manusia sudah dikuburkan dalam tanah. Artinya baru hilang keinginan untuk menggebu-gebu terhadap uang, kekayaan, harta ketika manusia sudah meninggal. Nah, makanya dikatakan, ada orang sebagian mengatakan, oh enggak, itu makin bertambah usia udah berkuranglah kecintaan terhadap harta. Tidak. Enggak juga ya. Enggak juga. Ya, dikatakan dalam hadis yang lain, yashibunu adam wala yashib indahu sintan. Seorang anak Adam menua, tapi tak pernah menua 2 hal. Tak pernah menua 2 hal dalam diri manusia. Apa itu? Hubbul mal wa hubbul hayah. Cinta dunia, cinta harta, dan cinta hidup. Artinya manusia ketika sudah masuk, artinya kalau sudah cerita kaitan sama uang, tetap juga dia. Bukan berarti ketika sudah tua tak mau uang. Tetap. Tabiat manusia itu cinta yang besar terhadap harta. Nah, maka dari itu, bagaimana kecintaan terhadap harta ini dapat kita kontrol? Gimana tuh, Ustaz? Ya, karena kita tahu kecintaan terhadap harta kan besar, sampai mendorong kita untuk pelit. Bagaimana mengontrol harta? Allah katakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Manusia akan dapat mengontrol kecintaannya yang berlebihan terhadap harta ketika dia ingat. Apakah dia tidak mengetahui apa yang di dalam kubur nanti akan dikeluarkan pada hari kiamat? Artinya ingat mati itulah yang bisa mengontrol kecintaan terhadap harta. Kalau orang terus mengumpulkan uang dan tak ingat momen di mana dia akan kembali kepada Allah, maka sedikit pun tidak akan berkurang. Tapi mulai dia ingat mati, sudah mulai rajin sedekah dia. Ya, di ujung-ujung udah. Ya, walaupun demikian, tapi mengingat mati ini formula yang cukup baik, saya kira, untuk misalnya banyak orang kalau dokter mengatakan nampaknya berat sekali sakit bapak ini, katanya. Ini sudah mulai dia pulang ke rumah, apa yang bisa kuwakafkan, apa yang bisa kubagi. Tapi di saat dikatakan masih lama ini, gitu ya, maka manusia juga takkan berkurang keinginannya. Makanya di sini gambaran, apakah manusia tidak tahu kalau nanti yang ada dalam kuburan itu dibangkitkan lagi? Rasulullah SAW mengatakan, ketika manusia hidup, manusia berkata, hartaku, hartaku. Nabi berkata,
tidak ada harta manusia kecuali 3. Yang betul-betul jadi harta kita itu cuma 3. Ma'akalahu fa'afna. Apa yang kita makan dan minum udah kita buang. Itulah harta kita. Wama labisahu fa'ablah. Apa yang kita pakai kemudian menjadi usang. Itu harta kita. Wama tasaddaqa bihi fa'abqa. Apa yang disedekahkannya itulah yang berkekekalan di sisi Allah. Sedangkan yang deposito bukan harta kita. Kalau nggak kita pakai bukan harta kita. Karena nanti pindah ke ahli waris kita. Hartamu adalah yang kau manfaatkan. Makanya cuma 3 harta itu. Yang kita sudah konsumsi, udah kita buang. Yang kita pakai nanti akan usang. Dan apa yang kita sedekahkan, itulah yang akan kekal di sisi Allah. Jadi dengan kita sadar, oh ternyata yang kukumpulkan bukan punya aku itu. Karena begitu meninggal, nggak lagi dianggap itu punya kita, tapi berpindah kepada ahli waris. Maka seorang ketika hidup, dia ingat ketika nanti dibangkitkan dari yang ada di kubur, apa yang sudah kita siapkan. Wa hussila ma fis sudur. Dan ketika apa yang tersimpan dalam dada dinampakkan. Artinya, semua apa yang kita sampaikan dalam hati kita, semua yang kita niatkan, yang kita kerjakan, didedahkan, dinampakkan. Inilah simpulan. Maka dari itu Allah katakan, Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sungguh, Tuhan mereka sangat tahu apa yang terjadi pada hari itu kepada mereka. Jadi nggak ada yang bisa tersembunyi dari kondisi manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tersembunyi, semuanya nampak. Allah Maha teliti ilmunya. Maha mencakup pengetahuannya tentang segala apa yang berkaitan dengan makhluknya. Maka dari itu, ini gambaran kepada kita. 3 ayat terakhir ini gambaran terapi cinta harta yang berlebihan. Pertama, ingat ya, kalau kau nanti dikuburkan dan nanti dibangkitkan dari kubur. Yang kedua, ingat apapun yang kau sembunyikan dalam hatimu ini akan dikasih nampak nanti. Yang ketiga, ya, tak ada sesuatu apapun yang bisa tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu segala apa yang berkaitan dengan kita, yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang nampak, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini gambaran kepada kita bagaimana secara umum cerita mulai dari kuda perang sebagai nikmat kepada orang Arab, kemudian digambarkan manusia itu kufur dan tak tahu berterima kasih, kemudian dijelaskan alasan kenapa kita kufur. Ternyata karena kecintaan kita yang berlebihan terhadap harta, hingga kadang-kadang membuat kita pelit. Dan terapi untuk mengontrol kecintaan berlebihan itu, ingat mati. Ingat apa yang tersimpan semuanya akan dinampakkan. Ingat tak ada yang dapat tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, Ustadz, kalau kita berbicara soal sedekah misalnya, ya. Ustadz ya. Sedekah itu apa sebaiknya sesuai kemampuan kita atau sebanyak-banyaknya yang kita punya, Ustaz? Ya, ada ayat Al-Quran yang menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang seharusnya mereka sedekahkan, mereka infakkan. Allah katakan qulil afu. Sedekahkanlah yang lebih dari kebutuhan pokokmu. Ya, yang lebih. Jadi pertama yang perlu dikeluarkan itu apa? Kebutuhan pokok kita. Kalau ditanya uang yang kita belanjakan untuk menafkahi keluarga kita, mana lebih besar pahalanya dengan uang yang kita belanjakan untuk sedekah? Belanjakan untuk keluarga, pahalanya lebih besar. Ya. Tapi setelah terpenuhi kebutuhan pokok, maka hendaklah kita memberikan kepada yang membutuhkan.
Kalau ditanya semampu kita atau sebanyak-banyaknya, ya makin banyak dengan ikhlas makin bagus, kan begitu. Oke. Karena semakin apa yang kita belanjakan itu, kita sedekahkan itu bisa membawa kebermanfaatan lebih besar, maka tentunya pahala yang kita peroleh juga makin banyak. Makin banyak. Tapi jangan pula ya yang penting ikhlas, akhirnya sedekahnya 2.000 saja. Ya. Inilah semampu saya. Gitu. Iya. Padahal kalau dia jujur sebenarnya lebih mampu dari itu. Iya. Jadi sebenarnya sedekah itu adalah cara kita untuk mengundang pintu rezeki terbuka lebih lebar di sisi Allah. Dan rezeki itu bukan hanya soal harta ya Ustaz ya? Bukan hanya harta. Kesehatan, pertemanan, ilmu pengetahuan, itu semua rezeki. Makanya dikatakan istajlibur rizqa bis sadaqah. Tariklah, pancinglah rezeki itu turun dengan bersedekah. Jadi semakin banyak kita bersedekah, semakin Allah menilai kita layak dikasih banyak harta, layak dikasih banyak rezeki-rezeki yang lain. Tapi semakin kita ya menahan diri untuk mengeluarkan sedekah, berarti ya Allah hanya mempertahankan begitu saja, karena dianggap kita hanya mampu level 2.000 saja, kan begitu kan? Ya. Oke. Nah Ustadz sedikit lagi ya, beda antara sedekah dan infak itu seperti apa sih Ustadz? Ya. Sebenarnya dari sisi bahasa, infak lebih luas maknanya dari sedekah. Karena infak artinya membelanjakan harta. Maka infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak yang wajib salah satu bentuknya adalah nafkah untuk keluarga dan mengeluarkan zakat. Oke. Kalau infak yang sunnah, salah satu bentuknya adalah mengeluarkan sedekah, berwakaf, dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan infak itu apa? Lebih luas daripada sedekah. Setiap sedekah adalah infak, ya. Tapi tidak semua infak itu sedekah. Kenapa? Ada infak yang wajib. Ya, ketika seorang kasih makan untuk istrinya, untuk anaknya, itu infak. Itu infak. Infak yang wajib. Ketika seorang keluarkan zakatnya, itu infak. Tapi belum tentu sedekah. Kenapa? Karena itu zakat, kewajiban. Nah, jadi segala infak yang sunnah masuklah kategori sedekah. Sedekah itu artinya apa? Bukti kebenaran iman. Sedekah dari kata sodaqah yang artinya jujur, benar. Jadi ketika seorang memberikan sedekah, itu indikator benarnya iman. Benarnya iman. Bahwasanya dia cuma ngomong saja beriman, tapi dibuktikannya dengan memberikan kepada yang kurang mampu dari kelebihan yang Allah titipkan kepadanya. Oke, baik, baik, siap. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah Al-Adiyat sudah selesai ya kita bahas tadi. Ayo kita motivasi lagi diri kita untuk lebih mudah bersedekah ya Ustadz ya. Betul sekali. Karena ini menjadi bisa menjadi tambah pahala juga untuk kita. Ya, sahabat Al-Quran, surah Al-Adiyat sudah selesai kita bahas. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya di episode kita kali ini. Insya Allah kita kembali lagi Ustadz ya di episode selanjutnya. Widya aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi ya di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.